2. Bab 9. Dibawa ke restoran Koko. Awalnya Langit tidak tertarik dengan cerita Zira, tapi karena nama istrinya disebut, membuatnya penasaran. "Di mana kalian lihat istriku?" tanyanya lagi. "Aku hanya melihat sekilas, begitupun dengan Om Koko." "Kenapa Zilin tidak cerita?" batin Langit. Dia sedikit kesal dengan sikap istrinya yang seperti menyembunyikan sesuatu. Walaupun Zilin dan Koko sudah resmi bercerai, tapi dia cemburu tatkala mendengar itu. "Langit," suara Abian terdengar. Dia segera berdiri menyambut atasannya. Kemudian Zira segera berlalu ke kampus. "Pagi, Pak. Ini beberapa berkas yang harus Bapak tanda tangani." Langit menyerahkan tumpukan berkas ke atasannya. Abian menerima tumpukan itu, kemudian segera duduk dan menandatangani berkas itu. "Langit, besok malam datanglah ke sini bersama dengan istrimu," ujar Aneska. "Baik, Bu." Setelah semua berkas ditandatangani, Langit segera pamit dari rumah itu. Ketika keluar dari rumah itu, ponselnya berdering. "Halo?" Langit mendengarkan penuturan seseorang dari ujung sana. Dia terlihat bingung, tapi untuk menjawab kebingungannya, dia harus segera meluncur ke sana. Zilin merasa lega karena hutang suaminya telah dibayarnya. Walaupun dia harus membayar lebih dari uang yang dipinjam suaminya, tapi dia bersyukur gaji suaminya tidak dipotong. Setelah dari bank, Zilin pergi ke kantor telekomunikasi. Dia segera mengganti nomornya dengan nomor baru. "Baiklah, nomor baru sudah, sekarang aku kembali ke ruko." Dia segera menyetir mobilnya menuju ruko. Ketika hendak sampai di ruko, dari jauh dia melihat sosok Koko. "Sialan, dia di sini." Zilin segera melajukan mobilnya. Dia tidak ingin bertemu kembali dengan Koko. Koko sengaja datang ke ruko karena tidak bisa menghubungi Zilin. Sejak kejadian kemarin, Koko seperti kehilangan jejak Zilin. "Di mana dia?" kutuk Koko bingung. Dia sudah pergi ke rumah Zilin dan Langit, tapi tidak ada sosok Zilin di sana. Bahkan rumah itu kosong, dan sekarang ketika dia sampai di ruko, tidak ada mobil Zilin. Sepertinya dia memang sengaja menghindariku. "Baiklah Zilin, itu maumu. Aku akan terus datang mengganggumu." Zilin terus mengemudikan mobilnya. Dia menjadi takut bertemu dengan Koko. Menurutnya, Koko yang dulu telah berubah dan sangat menakutkan. "Aku tidak bisa seperti ini. Dia tahu alamat rumahku. Ada pelayan atau tidak, pasti dia akan tetap datang. Aku tahu harus melakukan apa." Zilin segera melajukan mobilnya menuju perusahaan kosmetik milik Zira. Dia tahu keseharian Zira selalu berada di sana. "Saya ingin bertemu dengan Ibu Zira," ujar Zilin ketika telah sampai di depan resepsionis. "Dari siapa?" "Zilin." Resepsionis segera menghubungi sekretaris Zira. "Silakan, Ibu Zira menunggu di ruangannya." "Terima kasih," sahutnya dan berlalu menuju lift, kemudian menuju ruangan Zira. "Ada apa Zilin?" tanya Zira ketika adik iparnya ada di depannya. Karena sangat jarang Zilin datang ke kantornya. "Kakak sibuk?" "Tidak, ada apa?" Zilin segera duduk di sofa yang ada di ruangan itu. "Kak, aku boleh cerita?" "Iya, katakan saja." Zira berpindah ke sofa. "Kakak dulu memberikan hadiah rumah kepada asisten Kevin." "Iya." "Kenapa?" "Itu kado dari kakak untuknya." Kenapa kakak tidak memberikan kado yang sama untukku?" Bisa saja Zilin membeli rumah untuknya dan juga Langit, tapi pasti Ziko akan marah kepadanya. Tapi beda halnya jika Zira memberikan rumah sebagai kado untuknya. Menurutnya rumah yang ditempatinya menjadi tidak aman karena Koko sudah tahu. Tapi jika dia pindah ke rumah lain, mungkin kemungkinan akan berbeda, dan kecurigaan Langit tentang pindah rumah tidak akan terjadi. "Kakak bukan tidak bisa memberikan satu rumah untukmu. Hanya saja Ziko tidak mengizinkan. Dia tidak mau Langit menjadi bergantung padamu." Zilin mendengus kesal. Apa yang dipikirkan salah? Zikolah yang telah melarang Zira. "Kenapa Zilin? Jika kamu mau, kakak bisa memberikan satu untukmu. Dan ini akan menjadi rahasia kita." Zilin menatap Zira. Jika dia menerima pemberian kakak iparnya, maka kesannya dia malah menjatuhkan martabat suaminya. Pasti Kak Zira berpikir yang menyuruhku ke sini Langit. "Terima kasih Kak, seperti tidak usah. Aku pulang ya." Zilin segera pergi. Melihat tingkah Zilin membuat Zira bingung. Zilin kembali melajukan mobilnya. Dia kembali ke ruko
berharap Koko telah pergi. Syukurlah dia sudah pergi. Zelin buru-buru parkir, dan ketika parkir sebuah mobil juga parkir di samping mobilnya. Langit, Zelin bingung karena suaminya kembali dengan mobil. Ada apa? Langit memegang lengan istrinya menuju pintu ruko. Langit, ada apa? Zelin bingung. Langit tidak menjawab apapun. Dia segera membuka pintu ruko. Masuk, titah Langit. Zelin segera masuk ke dalam ruko. Kemudian Langit menutup pintu ruko. Dia menarik tangan istrinya menuju lantai atas. Apa yang kamu lakukan? Seketika itu wajah Zelin memucat. Dia langsung berpikiran tentang video yang dibuat Koko. Zelin, jawab aku. Apa yang kamu lakukan? Aku. Zelin gugup, bingung dan takut. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan suaminya. Kenapa kamu datang ke bank? Hah? Zelin terbelalak tatkala mendengar kata bank. Dia sempat berpikir jika suaminya marah karena dia telah disetubuhi Koko. Kenapa Zelin? Aku sengaja meminjam uang dari bank untuk membelikan rumah. Tapi kenapa kamu yang melunasi? Gerutunya. Aku sengaja merahasiakan ini darimu. Jika Zelin melunasi, sama saja Zelin membeli rumah untuk dirinya sendiri. Padahal rumah itu sebagai hadiah dari Langit untuk istri. Kenapa Zelin? Tanya Langit lagi. Langit, aku tidak mau kamu berhutang. Lebih baik gajimu disimpan daripada bayar ke bank. Itu nominal yang besar. Langit menghembuskan nafasnya secara kasar. Dia mengacak-ngacak rambutnya. Jujur sebagai suami dia malu karena tidak dapat menyenangkan istrinya. Seharusnya rumah itu sebagai kejutan untuk istrinya, tapi dia yang dikejutkan. Aku merasa tidak berguna, gerutunya. Zelin segera memeluk suaminya. Kenapa kamu berkata seperti itu? Kamu adalah suami terbaikku. Kamu sudah melakukan yang terbaik, dan sebagai istri yang memiliki uang, tidak salah kalau aku membantumu. Zelin, aku tidak meminta kamu untuk membantuku. Aku bisa melakukan ini. Aku sanggup. Iya, aku tahu. Tapi aku tidak ingin kamu menanggung beban itu sendiri. Jadi, biarlah aku membantumu. Maafkan aku. Apa yang harus dimaafkan? Zelin menatap suaminya yang saat itu sedang dipeluknya. Menurutnya tidak ada yang salah dari suaminya. Tapi dialah yang salah. Dia telah dinodai pria lain. Kamu tidak salah. Kamu tidak perlu khawatir. Jika nanti mama tanya, ataupun Kak Ziko bertanya, rumah siapa itu dan siapa yang beli, aku akan bilang kalau rumah itu darimu. Jangan berbohong, larang Langit. Memang awalnya rumah itu kamu yang membelikan untukku. Aku tidak berbohong, tapi aku yang melunasi. Maafkan aku, karena belum bisa membuatmu senang. Langit mendekap istrinya, lalu mengecup ujung kepala Zelin secara berulang. Aku sudah sangat senang menjadi istrimu. Tidak perlu membelikan apapun. Menjadi suamiku, sesuatu yang membuatku bahagia. Langit segera melepaskan pelukannya, lalu menatap wajah istrinya. Apa kamu sudah mencintaiku? Iya Langit, sahutnya. Langit terlihat senang, lalu mengecup bibir istrinya. Sebenarnya Zelin tidak mengerti dengan perasaannya, tapi dia memilih berkata itu karena menurutnya Langit masih lebih baik dari Koko. Terima kasih Tuhan, Engkau kabulkan doaku. Seru Langit senang kemudian mengecup pipi istrinya secara berulang. Tuhan, hadirkan rasa cintaku kepadanya. Aku tahu, dia baik. Buatlah aku mencintainya dengan tulus. Lalu kecupan Langit turun ke ceruk leher istrinya. Langit, kamu harus bekerja. Zelin menjauhkan tubuhnya. Dia berusaha menghindari suaminya. Dia tidak ingin tato yang diberikan Koko dilihat suaminya. Jika itu terlihat, maka akan terjadi bencana besar. Ini jam istirahat, sahutnya, lalu menarik kembali tangan istrinya untuk kembali mendekat padanya. Aku sudah datang bulan, ujarnya bohong. Langit menghembuskan nafas secara kasar. Padahal dia sangat ingin, bahkan sedang dalam mode on. Bagaimana kalau kita makan di luar? Sudah lama kita tidak makan di luar, rayu Zelin. Baik sayang, apapun akan aku lakukan. Kemudian pasangan itu segera keluar dari ruko. Pasangan itu menatap ke arah dua mobil yang saling bersebelahan. Kamu ikut denganku, ujar Langit. Tidak boleh. Nanti kalau karyawan lain lihat, kamu menggunakan mobil kantor bagaimana? Aku memang menggunakan mobil kantor. Maksudku, kamu menggunakan mobil kantor bukan untuk urusan pekerjaan, tapi pergi denganku. Pasti karyawan lain akan berpikiran aneh-aneh. Tidak mungkin juga mobil ini aku tinggal di sini. Iya juga. Kita naik mobil masing-masing. Kita suami istri, tapi kenapa terpisah? Protes Langit. Langit sayang, kita tidak terpisah. Bahkan siapapun tidak bisa memisahkan kita, kecuali Tuhan. Jadi, kita gunakan mobil masing-masing. Langit melirik jam tangannya. Waktu istirahat dia tinggal 1 jam. Jika
jika dia kembali ke ruko akan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian pasangan itu segera masuk ke dalam mobil masing-masing. Langit memimpin jalan, dan Zelin mengikuti dari belakang. Kemana dia membawaku? Gumam Zelin sembari tetap mengikuti Langit. Mobil melewati beberapa rambu lalu lintas, dan ketika telah sampai tujuan, Langit membelokkan arah mobil ke sebuah restoran. Zelin terbelalak tatkala melihat dan membaca nama restoran itu. Kenapa di sini? Zelin panik, tapi suaminya telah memarkirkan mobil, bahkan telah turun dari mobil. Aduh, Zelin ketakutan. Restoran yang dituju mereka adalah restoran milik Koko. Dia tahu nama itu karena pernah disebutkan Koko, tapi Langit tidak mengetahui siapa pemilik dari restoran itu. Langit menunggu istrinya keluar dari mobil, tapi istrinya tak kunjung keluar. Dia segera menghampiri istrinya. Dari jendela, dia melihat istrinya duduk sembari memegang setir kemudi. Jemari Zelin mengetuk-ngetuk kemudi menunjukkan jika dia gelisah. Langit mengetuk jendela mobil, sontak membuat Zelin kaget. Ayo turun aja Langit. Apa kamu yakin makan di sini? Zelin sedang berakting membuat suaminya membatalkan rencana makan siang mereka. Restoran ini bukan bintang 5, tapi rasanya tidak kalah dari bintang 5. Dari mana kamu tahu? Selidik Zelin curiga. Teman-teman kantorku yang bilang, ayo aku sudah lapar. Zelin masih diam di tempat. Jika dia tidak pergi, akan membuat suaminya curiga. Tapi jika dia masuk, akan membuat Koko tersenyum penuh kemenangan. Tidak mungkin aku diam saja di sini. Zelin gelisah. Zelin, ayo, ajak Langit lagi. Zelin segera keluar dari mobil. Kemudian tangan Langit segera menggandeng tangannya. Please Tuhan, buat Koko pergi. Jangan hadirkan lagi dia di depan wajahku. Dari jauh, Langit menatap sosok yang dikenalnya. Dia mengerutkan dahinya, kemudian segera menghampiri sosok itu. Om, mau makan di sini? Tanya Sira sembari melirik ke arah Zelin. Perkenalkan, ini istri Om. Langit memperkenalkan istrinya dengan Sira. Kemudian kedua wanita itu saling bersalaman. Sira adik ipar dari Pak Abian. Jelas Langit yang melihat wajah istrinya merengut, tatkala ada wanita lain yang mengenal suaminya. Zelin mengangguk tersenyum. Dia cukup senang tatkala mendengar itu. Karena panggilan Om yang diutarakan Sira, seolah-olah Langit bukan Om biasa, melainkan Om dalam arti lain. Kamu kerja di sini, tebak Langit. Ya enggak Om, aku tidak kerja. Aku tadi mau menemui Om Koko, tapi dia tidak ada. Koko? Tanya Langit memastikan jika pendengarannya tidak salah. Sedangkan Zelin bernapas lega karena Koko tidak ada di restoran. Iya, Om Koko, mantannya. Sira diam, sembari melirik ke arah Zelin. Melihat tatapan Sira membuat Zelin kesal. Dia berpikir aneh-aneh tentang Sira dan suaminya. Om juga mau bertemu dengan Om Koko, tebak Sira. Langit diam sembari melirik istrinya. Dia baru mengerti dengan tingkah istrinya di mobil. Ternyata Zelin tahu jika pemilik restoran itu adalah Koko. Iya, tapi karena dia tidak ada lain kali saja, sahut Langit dan membawa istrinya masuk ke dalam mobilnya. Langit, aku naik mobilku saja. Masuk, titah Langit. Bagaimana dengan mobilku? Suruh sopir mengambil mobilmu. Titahnya yang mulai jengkel. Langit segera melajukan mobil, sedangkan Zelin segera menghubungi sopir. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun kepadaku? Seru Langit ketika Zelin telah menutup panggilan. Katakan apa? Pemilik restoran itu Koko, dan kamu tahu itu. Zelin langsung tertunduk. Kenapa kamu tidak mengatakan dari awal? Kalau kamu mengatakan dari awal, kita tidak perlu ke situ. Aku tidak tahu kamu membawaku ke situ. Aku juga terkejut kamu membawaku ke restoran itu. Jelasnya. Tapi, kenapa kamu tidak mengatakan saja tadi? Kenapa tidak bilang, ini restoran si Koko? Aku tidak ingin kamu salah paham. Aku tidak ingin kamu berpikiran aneh tentangku, sahut Zelin pelan. Jika aku mengatakan kalau itu restorannya, pasti sikapmu kepadaku sama kesalah seperti ini. Kamu pasti berpikiran karena aku merahasiakan ini darimu. Aku bukan merahasiakan. Tapi untuk apa juga aku membahas tentang mantanku? Langit terdiam, karena semua yang dikatakan istrinya akan membuatnya berpikiran persis seperti yang diucapkan istrinya. Kenapa istrinya tahu? Kenapa istri tidak membicarakan hal ini kepadanya? Atau mungkin, apakah istrinya masih menjalin komunikasi dengan Koko? Semua pertanyaan itu akan terucap jika Zelin tidak menjelaskan. Maafkan aku, sesal Langit. Dia sangat cemburu dengan Koko. Bahkan ketika mendengar ucapan Sira yang mengatakan jika Koko melihat Zelin, membuat detak jantungnya berbeda. Memang dia terlalu berlebihan, tapi tidak bisa dipungkiri jika Koko masih saja menjadi saingannya. Tidak berapa lama Koko sampai.
Dia memarkirkan motornya di dekat pintu masuk restoran. Ketika membuka helm, dia menatap sesuatu. "Zelin," gumamnya. Koko segera menghampiri mobil Zelin yang masih parkir manis di sana. "Pasti dia datang ingin menemuiku." Koko segera berlari masuk ke dalam restoran. Dia segera menyisir restoran dengan pandangannya. Di mana Zelin? Karena tidak menemukan Zelin, dia segera menghampiri pelayan. "Apa ada yang mencariku?" "Ada, Pak." Seketika itu, raut wajah Koko berubah senang. "Siapa?" "Sira." "Sira?" Tanyanya memastikan. "Iya, Sira. Anak kuliah yang dulu pernah bekerja menjadi penyanyi di sini. Lalu di mana dia?" "Sudah pulang." Koko segera masuk ke bagian dalam restoran menuju ruangannya. Di dalam ruangannya, dia segera membuka rekaman CCTV. Dia terlihat senang tatkala melihat mobil Zelin memasuki pekarangan restoran. Lalu terlihatlah seorang pria yang turun dari mobil yang berbeda. "Langit?" Dahi Koko mengerut tatkala melihat Langit dan Zelin datang dengan mobil berbeda. Pasti telah terjadi sesuatu dengan mereka. Gumam Koko senang. Langit kesini ingin menanyakan kebenaran itu. Koko berasumsi sendiri. Kemudian matanya terbelalak tatkala melihat Langit menghampiri Zelin yang masih berada di dalam mobil. Langit tersenyum, bahkan menggandeng tangan Zelin seperti pasangan yang sedang kasmaran. "Apa-apaan ini?" gerutunya marah melihat kemesraan itu. Lalu terlihatlah Sira keluar dari restoran dan bertemu dengan Langit dan Zelin. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa mereka tidak jadi masuk ke dalam restoran? Koko bingung. Lalu dari rekaman CCTV, dia melihat seorang pria parubaya datang dan masuk ke dalam mobil Zelin. Koko buru-buru menghampiri pria itu. "Mau dibawa kemana mobil ini?" Mas Koko?" Koko baru sadar jika pria parubaya itu sopir yang ada di mansion yang sudah mengenalnya. "Mobil Zelin mau dibawa kemana?" "Non Zelin menyuruh saya untuk membawa balik." "Zelin di mana?" "Tidak tahu." "Biarkan saya yang membawa mobil Zelin." Koko mengulurkan tangannya meminta kunci duplikat yang dipegang sopir. Sengaja dia melakukan itu agar dia bisa bertemu kembali dengan Zelin. "Maaf Mas Koko, yang diberi perintah saya. Nanti Non Zelin marah ke saya," tolak si sopir. "Bapak tidak akan dimarahinya. Nanti aku yang akan jelaskan. Aku juga mau ke ruko. Bapak tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menjual mobil ini." Pria parubaya itu terlihat bingung. Dia segera menghampiri rekannya yang berada di mobil yang lain. Dia menceritakan tentang itu. "Yang diberi amanat kamu. Kalau kamu menyerahkan ke Mas Koko, nanti kamu yang dimarahi. Ya, memang kita bisa mempercayai Mas Koko, tapi itu dulu. Bagaimana kalau Mas Koko ternyata mau menjual mobil itu? Ingat, sekarang banyak modus. Daripada kamu kena masalah, mending kamu saja menyetir mobil itu." Sopir itu segera menghampiri Koko. "Maaf Mas Koko, saya tidak bisa memberikan kunci mobil. Nanti saya dimarahi Mbak Zelin. Tapi kalau Mas Koko yang menghubungi Mbak Zelin, mungkin akan lain ceritanya." Koko setuju. Dia segera menghubungi nomor Zelin. Tapi nomor Zelin tetap tidak bisa dihubungi. Nomor itu seperti tidak terdaftar. "Pak, coba hubungi Mbak Zelin." "Apa Mas Koko tidak punya nomor Mbak Zelin?" "Punya, tapi tidak bisa aku hubungi." Pria parubaya itu menghubungi nomor Zelin. Nomor yang baru saja diganti Zelin dan yang pertama kali dihubunginya Pak Sopir. "Halo Mbak Zelin." "Iya, halo Pak. Begini, ini ada..." Kemudian panggilan terputus. Koko telah merampas ponsel Pak Sopir dan menutup panggilan itu. Bersambung.